bebas, bebaskan semua. Apa itu KIP Kuliah? KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Syarat KIP Kuliah berbeda dari biaya siswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Hal ini sesuai penjelasan dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di pasal 76 ayat 1 berbunyi, pemerintah atau perguruan tinggi berkewajiban untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Walaupun demikian, syarat prestasi pada KIP Kuliah ditujukan untuk menjamin penerima KIP Kuliah agar terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan berkemauan tinggi untuk menyelesaikan perguruan tinggi. Fasilitas pembiayaan KIP Kuliah. Apa saja yang ditawarkan di KIP Kuliah? KIP Kuliah memberikan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama dan yang kedua, syarat penerima KIP Kuliah. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan KIP Kuliah, maka ini adalah syarat program penerima KIP Kuliah. Yang pertama, penerima KIP Kuliah adalah mahasiswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun yang akan berjalan atau 2 tahun sebelumnya. 2. Memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki ekonomi keterbatasan yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Dan biaya kedatangan pertama untuk pendaftaran KIP kuliah yang ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. D. Bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional, yaitu seperti Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera. Di pagi yang cerah, mahasiswa datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan seperti biasa. Bebaskan semua, lupakan masalah. Bebaskan semua. Ku ingin nikmati bersamamu. Ku ingin menari bersamamu. Begitupun juga dengan dosen, begitu semangatnya untuk mengajar. Perkuliahan berlangsung seperti biasa, yang dimulai dari berdoa sebelum memulai pelajaran, mengabsen, sampai memberikan pelajaran.
Di tengah perkuliahan berlangsung, tiba-tiba dosen mendapatkan berita bahwa COVID-19 sudah merajalela di Indonesia. Tambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Dokternya meninggal dunia. Dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas Yang mengakibatkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Sesuai dengan arahan pemerintah, kampus akan diliburkan dan pembelajaran dilakukan secara online. Setelah mendengar kabar tersebut, semua mahasiswa merasa sangat senang. Kemudian, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan sangat gembiranya. Setelah sampainya di rumah, mereka bukan berdiam diri di rumah dan belajar, melainkan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Lupakan masalah, bebaskan semua. Ku ingin nikmati bersamamu. Ku ingin menari bersamamu. Karena mahasiswa belajar di rumah, pendidikan karakter selama pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Ku ingin nikmati bersamamu. Ku ingin menari bersamamu. Getaran cinta di antara kita, pancarkan pesona luluku dan Pembelajaran daring pun terus dilakukan, dan dosen pun sering memberikan tugas kepada mahasiswa. bebaskan semua. Lupakan masalah, bebaskan semua. Ku ingin nikmati bersamamu. Baru bangun pagi saja, mahasiswa sudah mendapatkan notif chat tugas dari dosen. Bersamamu, ku rasakan semua. Mahasiswa pun bergegas untuk mengerjakan tugas tersebut. Terasa berbeda. Ku ingin nikmati bersamamu. Dengan begitu semangatnya, mahasiswa mengerjakan tugas tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, mahasiswa merasa lelah akan tugas yang sangat banyak. Mahasiswa merasa kesal dan tidak menyelesaikan tugas tersebut, dan memilih untuk melanjutkan tidur. Tidak hanya itu, mahasiswa lain juga merasa terganggu dengan adanya tugas tersebut. Dia pun marah dan tidak mengerjakan tugas tersebut. Bersamamu, ku bisa rasakan dunia seakan hanya milik berdua. Tak tahu aja sih. Ada juga mahasiswa yang bersantai-santai dan tidak memperdulikan tugas yang diberikan, dan melanjutkan untuk menonton saja. Ternyata
Tidak ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas, dan dosen pun menyuruh mahasiswa untuk berkumpul. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki generasi yang berkarakter kepribadian yang baik. Tidak hanya cerdas di ilmu pengetahuan. Pandemi ini bukan menjadi halangan para dosen untuk menciptakan generasi muda yang handal, berbudi luhur, dan memiliki tata nilai serta karakter yang baik. FKMB Alat Bidik misi membidik mimpi meraih prestasi. Saat bersamamu ku bisa rasakan dunia seakan hanya milik berdua. Lupakan masalah, bebas